Curiga hilangnya diambil demit sih ini. Halo guys, di Latis kali ini aku mau ceritain laporan mistis kiriman dari teman kita yang ada di media sosial lagi nih. Jadi udahlah, gak usah berlama-lama ya, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Ini cerita dari teman kita yang namanya Rizky. Si Rizky ini 2 bersaudara, jadi si Rizky ini punya kakak perempuan. Tapi kakak perempuannya ini udah berkeluarga, udah punya rumah sendiri. Ibunya Rizky udah lama meninggal, waktu Rizky ini masih SMP. Jadi si Rizky ini emang tiap hari tinggalnya cuma sama bapaknya doang. Di tahun 2012 si Rizky ini tuh udah lulus kuliah. Ngepasin banget sama pas bapaknya ini tuh pensiun. Di situ bapaknya bilang kalau bapaknya ini punya tabungan dan bapaknya mau bikin kontrakan. Jadi bapaknya ini punya kayak lahan kosong gitulah, punya tanah dan mau dia bangun kontrakan 3 pintu. Bapaknya minta tolong lah nih ke si Rizky buat bantuin bapak yuk buat ngurus-ngurusnya. Nah waktu pembangunan kontrakan, si tukang yang bantuin bangun itu sempet bilang gini, kan kontrakannya ada 3. Nah yang di tengah ini katanya hawanya tuh beda sama kontrakan yang lain. Kayak tukang-tukang yang di sana itu sering ngalamin gangguan kalau lagi di kontrakan yang itu. Katanya ember yang suka dipakai buat bawa-bawa semen, pasir, itu tuh suka pindah sendiri. Atau katanya suka ada suara cewek. Bahkan pas ada tukang yang nginep di situ, katanya pernah diliatin laki-laki tinggi banget dan katanya kepalanya ini cuma setengah. Jadi sebelah doang, serem banget ya. Tapi si Rizky ya udah aja, karena menurut dia namanya juga lahan udah kosong lama gitu ya, sebelumnya kan kebun. Jadi Rizky mikirnya ya wajar aja gak sih? Udah tuh, pas kontrakannya udah jadi kebangun 3-3-nya, 2 kontrakannya ini langsung keisi. Kontrakan paling kiri sama yang tengah, yang katanya tadi hawanya tuh beda. Yang paling kiri diisi sama suami istri kayak pasangan muda gitu. Dan yang tengah diisi sama cowok tinggal sendirian, namanya itu Mas Armat. Nah si Mas Armat ini kata Rizky tuh kerja jadi editor video freelance. Jadi jarang banget tuh yang namanya keluar rumah. Orangnya juga katanya ya cukup pendiam. Tapi pernah ada satu hari, dia ini tuh nyapa suami istri yang tinggal di kontrakan sebelah. Dia nanya gini, "Mas, suka ada suara tikus gak sih di plafon?" Tapi si suami istri ini bilang kalau mereka gak pernah dengar tuh ada suara-suara di plafon. Lihat tikus aja gak pernah, apalagi suara geradak-geruduk di plafon. Karena tetangganya gak ngalamin hal serupa, si Mas Armat ini laporan nih ke Rizky. Dia bilang soal suara tikus di plafon kontrakannya. Katanya itu tuh ganggu banget kalau malam. Bahkan si Mas Armat ini tuh sempet ngirim video dimana pas suara geradak-geruduk itu tuh kedengeran. Tapi pas Rizky dengerin, kata Rizky ini suaranya kayak bukan geradak-geruduk tikus. Itu tuh suaranya lebih kayak ada suara langkah kaki katanya tuh. Tapi suaranya dari plafon. Tapi Rizky gak ngomong dong, dia pendem aja, dia gak mau bikin si Mas Armat ini takut. Rizky bilang kalau ya udah nanti saya panggilin tukang buat ngecek. Dicek lah tuh sama tukang yang dipanggil sama si Rizky. Dan pas dicek gak ada apa-apa, bersih. Udah tuh, terus gak lama dari itu Mas Armat ini bilang ke Rizky lagi. Katanya dia itu pernah ada satu kejadian malam-malam dia kayak ditampakin cowok yang kepalanya tuh cuma sebelah itu. Si Rizky jujur katanya bingung mau jawab gimana. Dia langsung aja ngasih solusi buat ya udah Mas nanti saya panggilin Pak Ustadz ya buat dibersihin. Datanglah tuh Pak Ustadz panggilan si Rizky. Setelah dicek satu kontrakan, Pak Ustadz itu bilang gini, di kontrakan ini emang ada penunggunya. Cuma seharusnya dia nggak semengganggu itu kalau nggak ada energi negatif yang Mas Armat bawa. Si Mas Armat dengernya bingung, energi negatif apa ya Pak Ustadz? Emang saya ada energi negatifnya nih? Nah Pak Ustadz juga ngejelasin kalau dia ini nggak bisa lihat pasti, yang dia tahu cuma ada bentrok energi gitu. Disaranin lah sama Pak Ustadz buat si Armat ini kayak ngelakuin ruqyah. Tapi di situ Mas Armat ini bilang ya udah deh nanti kalau saya mau ruqyah saya ke Pak Ustadznya lagi gitu. Si Rizky yang ngerasa nggak enak ya, dia nawarin si Mas Armat ini buat pindah aja nih ke kontrakan sebelah yang masih kosong. Tapi si Armat ini nggak mau. Ya Rizky ya udah ya. Selang beberapa minggu, suami istri yang tinggal di kontrakan pojok itu bilang nih ke si Rizky kalau si Mas Armat ini suka aneh gelagatnya. Katanya kalau malam si Mas Armat ini suka berdiri di depan pintu kontrakannya, diem doang gitu, nggak ngapa-ngapain. Terus sekarang si Mas Armat ini juga kelihatan kayak beda gitu, kayak kurus, mukanya juga kusam, kayak kurang tidur. Nah tetangganya ini tuh kayak khawatir, takutnya Mas Armat ini ada masalah. Dia kan juga jarang keluar ya, takutnya kenapa-napa gitu di dalam kan kasihan.
tinggal sendirian kan. Tapi setiap si istri ini mau ngajak ngobrol si Mas Armat tuh kayak langsung buang muka dan langsung masuk kontrakannya. Sampai ada suatu hari nih, si Mas Armat ini ngechat Rizky malam-malam. Isi chatnya tuh kayak gini, "Mas, tolong saya mas, ada yang mau matiin saya." Panik banget di situ Rizky, karena kan sebelumnya udah sempet dikasih cerita tuh kan sama si suami istri itu. Denger si Mas Armat ngechat kayak gini, dia panik banget. Dia ngajak bapaknya buat ngecek nih ke kontrakannya Mas Armat. Sampai di depan kontrakannya Mas Armat, kontrakannya ini katanya gak dikunci. Cuma si Rizky sama bapaknya gak enak nih kalau langsung masuk kan. Dipanggil-panggil lah tuh, dikotok-kotok, "Mas Armat, Mas Armat." Tapi gak ada jawaban. Di dalam tuh sepi banget, gak ada suara apa-apa. Dengar ada suara Rizky sama bapaknya manggil-manggil, suami istri yang tinggal di sebelah ini keluar. Mereka bingung, diceritain lah sama si Rizky kalau tadi nih Mas Armat ngechat dia gini gitu. Nah si suami istrinya ini itu mikir kalau ini kayak Mas Armat ini masih di dalam deh, karena nggak kedengeran ada suara orang keluar apa ada orang masuk. Karena kalau ada orang keluar masuk tuh pagernya bunyi kedengeran. Karena takut ada apa-apa nih sama Mas Armat di dalam, si Rizky ini inisiatif buat manggil Pak RT aja deh, buat ngecek nih ke dalam kontrakannya. Masuklah tuh mereka kan, ada Rizky, bapaknya Rizky sama Pak RT. Pas mereka masuk, Mas Armat gak ada, kontrakannya sepi, gak ada orang. Dan semua barang-barangnya itu masih rapi. Bahkan laptopnya itu masih nyala, masih kebuka gitu, masih nyala. Di situ Rizky coba hubungin Mas Armat nih, karena mereka tuh sempat mikir mungkin Mas Armat nih lagi keluar kali ya. Tapi pas ditelepon, handphonenya bunyi, ada di kursi samping laptopnya itu. Awalnya agak bingung ya, tapi Pak RT ini tetap bilang kalau mungkin si Armat lagi keluar. Walaupun semua barang-barang sampai sendal itu rapih di kontrakannya. Ditunggulah sampai besok. Pas dicek, tetap aja nih si Mas Armat nih belum balik, kontrakannya masih kosong. Bahkan semua barang-barangnya lengkap, nggak ada yang hilang di situ. Dan pas dicek juga nggak kelihatan nih ada tanda-tanda orang masuk paksa atau sejenisnya gitu, nggak ada. Di situ Pak RT, Rizky sama bapaknya ini inisiatif buat nyari kontak keluarganya. Mereka dapat lah nih kontaknya dan dihubungin. Akhirnya datang tuh keluarganya. Adalah tuh bapak-bapak sama anak perempuan gitu. Yang Rizky lihat ini kelihatannya bapak sama adiknya si Mas Armat. Ketemu kan nih sama Rizky sama bapaknya. Mereka kenalan tuh, dan bener aja bapak-bapak ini tuh bapaknya si Armat. Tapi ternyata anak cewek ini itu istrinya bapaknya Armat. Jujur si Rizky kaget banget karena dilihat aja nih, wah jomplang banget. Kelihatan tuh bener-bener kayak bapak sama anak. Bapak ini kelihatan kayak udah umur 50-an, pakai kalung batu, cincinnya tuh batu aki banyak, tapi istrinya itu kayak anak SMP. Kelihatannya masih lugu banget, polos gitu. Pas cerita-cerita nih ngobrol-ngobrol, ternyata si bapaknya Mas Armat ini bukan orang jauh. Paling dari rumah ke kontrakannya tuh jalan 30 menitan doang. Si Rizky coba cerita nih kalau Mas Armat nih nggak tahu kemana, hilang, tapi barang-barangnya semuanya ada di kontrakan. Tapi pas diceritain begitu, bapaknya si Mas Armat sama istrinya ini nggak kelihatan kayak kaget, apa khawatir gitu ya, enggak, kayak oh iya. Cuma gitu doang. Dan bapaknya Mas Armat ini bilang kalau Mas Armat emang anaknya begitu, nggak nurut, suka nyari masalah katanya. Terus bapaknya Mas Armat bilang gini, udah biarin aja, paling kabur dia mah. Udah gitu doang, dia nggak khawatir apa gimana, enggak. Di situ juga si Rizky nih sempet ngasih lihat nih chat terakhir dari Mas Armat, karena kan ini mencurigakan ya, perlu dikhawatirkan gitulah, takutnya kenapa-napa kan. Tapi si bapaknya ini cuma bilang, emang begitu dia mah anaknya. Lah kata gua. Terus si bapaknya juga bilang, udah mas nggak usah diperpanjang. Dan ya udah aja kan. Gimana sih ini? Katanya nanti si Armatnya juga pulang ke rumah gitu. Terus si bapak sama istrinya ngudahin aja, dibawalah tuh semua barang-barangnya si Mas Armat. Pulang mereka, udah kayak nggak ada apa-apa. Jujur Rizky, bapaknya sama Pak RT nih yang ngadepin si bapaknya Mas Armat agak bingung. Tapi mau gimana ya? Ini dari pihak keluarga aja ngeyaudahin aja gitu. Jadi si Rizky bapaknya sama Pak RT juga gak bisa ngapa-ngapain. Mereka mau khawatir kayak gimana, orang dari keluarganya juga bodo amat. Sampai beberapa hari setelahnya, si suami istri yang tinggal di pojok itu tuh bayar nih kontrakan ke Rizky. Ketemu kan tuh. Di situ si istrinya tuh cerita. Ternyata si istrinya tuh dapat kabar tentang Mas Armat. Katanya rumahnya bapaknya Armat ini gak jauh nih dari rumah orang tuanya si istri itu. Dan info yang dia dapat katanya emang nih keluarganya agak lain. Jadi bapaknya Mas Armat ini tuh dukun. Nah gosip-gosipnya nih, istrinya ini juga meninggal katanya jadi tumbal. Ditumbalin tuh sama si bapaknya Mas Armat buat ya ilmu hitamnya gitu. Tapi dibuat tuh meninggalnya kayak seolah-olah sakit gitu. Syok banget jujur si Rizky dengernya. Saya juga yang baca, hah? Nah si Armat itu katanya tahu bapaknya begitu. Bapaknya tuh ya begitu,
Jadi dia emang udah benci gitu sama bapaknya. Sampailah di mana bapaknya ini bilang mau nikahin adiknya. Jadi yang kemarin datang itu ternyata adiknya si Mas Arman. Wow, yang emang benar katanya udah dinikahin. Kaget banget gak tuh? Pasti kita kan mikirnya, hah kok bisa? Gimana sih kok bisa gitu sampai beneran nikah tuh gimana ceritanya? Karena katanya pas itu warga itu nggak ada yang tahu kalau si anak perempuan ini itu anaknya bapaknya Mas Armat, adiknya Mas Armat tuh nggak ada yang tahu. Taunya ini anak cewek itu dari kampung. Emang sebelumnya tuh adiknya Mas Armat ini diurus sama neneknya di kampung. Nah pas ibunya si Mas Armat ini udah nggak ada, dibawa lah tuh adiknya Mas Armat ke situ. Wow. Tahu bapaknya nikahin adiknya, murka lah si Armat. Armat kabur ngontrak tuh ke kontrakannya si Rizky. Nah katanya sebelum si Mas Armat ini kabur, Mas Armat ini sempet ribut besar sama bapaknya. Oh itu tetangga-tetangga pada tahu tuh semuanya. Sampai mereka ini dengar si Mas Armat ini bilang ke bapaknya, binatang, bapak kayak binatang, katanya gitu. Nah kan tetangga-tetangga lihat keributan pada keluar ya. Nah bapaknya si Mas Armat ini sempat ada ngomong gini, gak bakal tenang hidup si Armat tuh gak nurut saya. Peliharaan saya yang nanti bakal bawa dia jadi budaknya tuh di sono. Ngeri banget ya. Dan udah infonya gitu doang tuh. Jadi kesimpulannya ini agak gantung kata si Rizky. Entah si Armat ini kabur lagi atau disihir sama bapaknya. Jadi si Armat ini hilang, beneran hilang dibawa sama peliharaan bapaknya. Duh ngeri banget ya. Di situ Rizky shock sesyok-syoknya, tapi infonya bapaknya si Mas Armat sama istrinya alias anak perempuannya itu katanya udah pindah sekarang. Karena udah kesebar tuh gosip tentang istriku adalah anakku gitu cenah. Akhirnya daripada dimasak gitu ya, dia pindah deh tuh. Wow. Awal aku baca ceritanya si Rizky ini ya, aku tuh sempat mikir kalau ini, wah ini mah cerita penunggu kontrakan biasa gitu ya. Tapi ternyata lebih dari itu. Wow. Tapi terlepas dari ceritanya Mas Armat ini, soal penunggu kontrakan tengahnya si Rizky ini, katanya ya udah, emang dia tuh nggak ganggu, tapi emang ada. Walaupun udah kesebar nih ya tentang kayak oh kontrakan ini ada penunggunya gitu, tapi kontrakannya Rizky katanya jarang kosong, keisi terus. Punya sih katanya kontrakannya emang murah, jadi ya keisi terus lah. Segitu aja guys cerita dari Rizky. Terima kasih banyak Rizky buat ceritanya. Terima kasih juga yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Agak nggak nyangka kan sama cerita yang satu ini ya. Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga buat subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan lah ya. Buat kalian yang mau ngirim laporan mistis juga, boleh kirimin laporan kalian ke email yang ada di atas gini. See you the next video.